Baiklah, aku akan mencari pria yang lain. Ginny pergi dengan berderai air mata. Menatap makanan yang masih ada di atas piringnya, Wibowo sudah kehilangan selera. Entah sampai kapan ia harus menahan perasaannya. Ia tengah menjalankan misinya dan tidak mungkin menikah untuk waktu sekarang. Setelah malam itu, Ginny jatuh sakit selama 2 hari. Ia menangis dan curhat pada Andrea tentang hubungannya dengan Wibowo. Di hari ketiga, gadis itu mengikuti keinginan mamanya. Mamanya ingin menjodohkannya dengan seorang pemuda dari kalangan berada. Mereka akan bertemu hari ini di Grand Restoran. Ginny memakai gaun merah yang terlihat anggun. Wajah yang lumayan tampan dengan lesung pipi sedikit menggetarkan hati Ginny ketika pertama kali bertemu dengan Haider. Keduanya hanya mengobrol ringan sembari menikmati makanan mereka. Setelah selesai makan malam, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Di lobi restoran, Ginny yang sedang menunggu pasangannya melihat Wibowo sedang bersama seorang wanita. Wanita itu sangat cantik memakai gaun warna silver. Sementara Wibowo memakai setelan jas hitam rapi dan dasi warna abu-abu. Sungguh pasangan yang serasi. Mereka masuk ke restoran bersama. Seusai mandi, Ginny langsung tidur. Tubuh dan hatinya sungguh sangat lelah hari ini. Bayangan Wibowo dan wanita itu terus saja muncul di benaknya. Bahkan ketika mandi pun ia sambil menangis. Sekarang sudah lewat tengah malam usai Wibowo mengantarkan Debbie, partnernya, pulang ke rumahnya. Pikirannya menjadi tidak menentu setelah berpapasan dengan Ginny tadi di restoran. Debbie adalah rekannya dari TNI AL. Dia dan gadis tersebut pernah ditugaskan bersama untuk mengawal Andre ketika ke Jakarta dulu. Dan sekarang mereka mendapatkan misi yang sama lagi. Wibowo melacak di mana keberadaan Ginny sekarang lewat handphonenya. Ia mengemudikan mobilnya dengan mengebut. Dengan sembunyi-sembunyi, Wibowo naik ke balkon Ginny seperti dulu. Dan secara kebetulan pula, Ginny lupa mengunci pintunya. Wibowo masuk ke dalam kamarnya dan memandangi gadis yang dicintainya itu, yang sedang tertidur pulas. Bukannya aku tidak ingin menikahimu. Sebenarnya aku ingin menikahimu. Sangat ingin menikahimu. Kamu bilang kamu akan menungguku. Tapi mengapa hatimu cepat sekali berubah? Tentu kata-kata ini hanya diucapkannya di dalam hati. Wibowo membenarkan selimut Ginny sebelum akhirnya ia keluar dan kembali ke mobilnya. Paginya setelah bangun tidur, Ginny merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dari kemarin. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor seperti biasa. Saat jam makan siang, ia mendapatkan telepon dari Haider yang mengajaknya makan siang di restoran yang tidak jauh dari kantornya. Dia duduk di pinggir di samping kaca memandang ke jalan raya yang sibuk, sembari menunggu kedatangan Haider. Tidak lama dia melihat mobil Wibowo yang datang dan parkir di depan restoran, di mana dia akan makan siang hari ini. Ginny mengira Wibowo akan datang sendiri, tapi dia salah. Wanita yang dulu dilihatnya juga terlihat keluar dari mobil tersebut. Mereka masuk ke restoran itu bersama-sama. Jantungnya berdetak semakin kencang. Dia belum siap bila harus bertemu dengannya lagi.
Ginny mengeluarkan handphonenya ingin menghubungi Haidar untuk mengajaknya pindah tempat. Tapi belum sempat ia menekan tombol handphonenya, Haidar memanggil namanya. Ginny? Hai. Ginny menoleh dan tersenyum pada pemuda tersebut. Wibowo yang duduk di belakangnya menolehnya sekilas. Mereka duduk membelakangi satu sama lain, dan ini membuat Ginny merasa kurang nyaman. Haidar adalah orang pertama yang selalu memulai percakapan mereka. Dia sosok yang talk aktif. Katakan padaku, apa kamu pernah punya pacar sebelumnya? Tanya Haidar di sela-sela menikmati makanannya. Ya, aku punya satu. Bagaimana denganmu? Aku juga punya dulu. Haidar melihat piringnya seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Mengapa kamu putus dengannya? Dia bertanya kembali karena penasaran. Ginny menjawab dengan nada yang sedih. Dia menolak untuk menikah denganku. Mungkin karena aku kurang baik untuknya. Dan ia tersenyum dengan pahit setelah itu. Lalu, bagaimana denganmu? Dia ingin mengejar mimpinya. Tidak ada kata pernikahan di dalam list hidupnya. Keduanya menghela nafas bersama. Nasib kita sama. Jangan-jangan kita jodoh. Ginny dan Haidar melakukan tos dengan jus jeruk mereka. Sementara di belakangnya, Wibowo sedikit tersedak mendengar percakapan keduanya. Setelah beberapa saat, Ginny izin untuk pergi ke toilet. Di sana, Ginny tidak sengaja bertabrakan dengan Debbie. Dia memberanikan diri menanyakan hubungan wanita itu dan Wibowo. Maaf, kalau boleh tahu. Debbie menolehkan kepalanya pada Ginny. Ya. Apakah pria yang bersama Anda adalah pacar Anda? Debbie melihat Ginny dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tidak mungkin kan ini pacar Felix? Pakainya saja mahal dan dia sangat feminim. Bukan tipenya. Ya, aku pacarnya. Tanpa berpikir panjang, Debbie langsung menjawab. Tubuh Ginny mulai gemetaran dan ia berlari keluar dari toilet. Dengan cepat ia mengambil tasnya lalu berpamitan pada Haidar dan buru-buru meninggalkan restoran itu. Ginny! Haidar berusaha mengejar Ginny, tapi ia tidak mempedulikannya. Wibowo yang mendengar teriakan Haidar masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia sempat melihat Ginny yang berlari keluar. Felix, apa kamu punya pacar? Matanya masih terfokus pada target mereka. Tadi, ada yang bertanya padaku dan aku bilang kita pacaran. Itu loh wanita yang baru saja keluar. Apa? Hampir saja ia berteriak. Wibowo berlari mengejar Ginny meninggalkan Debbie sendirian di sana mengawasi target mereka. Di taman. Setelah hampir 10 menit duduk termenung, tiba-tiba ada sosok memakai sepatu olahraga yang berdiri di depannya. Ginny menolehkan kepalanya ke atas lalu mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Berusaha tenang, Wibowo duduk di sebelah Ginny. Biarkan ku jelaskan padamu dulu, oke? Dia bukan pacarku, kami hanya rekan kerja. Suara Wibowo terdengar tenang. Kamu adalah pacar pertamaku, dan juga cinta pertamaku. Kata yang terakhir diucapkannya lebih lirih. Tidak bisakah kamu menungguku sebentar lagi? Sampai kapan aku harus menunggu,
Semakin hari aku semakin menua. Kamu terlalu cinta pada pekerjaanmu. Aku tidak akan memaksamu, Felix. Ginny berdiri dan siap untuk pergi. Jika kita menikah, apa kamu akan menerimaku dan pekerjaanku? Matanya terlihat serius ketika mengatakan kata-kata tersebut. Apa kamu janji kamu akan selalu pulang, kembali padaku apapun yang terjadi? Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Ginny meninggalkan Wibowo sendiri di sana. Laki-laki itu sadar pekerjaannya taruhannya berat, yaitu nyawa. Tidak mungkin dia berjanji pada Ginny. Sudah lama Wibowo tidak menginjakkan kakinya di kantor papanya. Banyak yang sudah berubah di sana. "Pak, aku ingin menikah." Wibowo berkata pada papanya langsung ketika ia masuk ke ruangan tersebut. Dari divisi mana dia? Seorang pria setengah baya yang memakai kacamata tidak melihat ke arah putranya. Ia sibuk dengan dokumen-dokumen yang ada di depannya. Dia bukan dari militer. Felix, apa kamu lupa tradisi di keluarga kita? Siapa gadis itu? Dia adalah Ginny, cucu perempuan satu-satunya keluarga Maiswara. Mata Maijen Bambang terbuka lebar mendengar nama itu keluar dari mulut putranya. Kamu memiliki hubungan dengan keluarga itu? Kamu sudah... Tidak usah bercanda.